perkenalkan nama aku Sekar. Selamat datang di podcast Sejarah Talk. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang zaman Mesolitikum. Di podcast kali ini kita tuh akan membahas tentang pengertian, jenis-jenis manusia purba, sama alat-alat yang digunakan pada zaman Mesolitikum dan kegiatan apa saja yang ada pada saat itu. Nah, sebelum itu kenalin nih teman aku namanya Farah. Halo guys, aku Farah. Zaman Mesolitikum adalah periode setelah zaman era Paleolitikum atau disebut zaman batu tua, dan Neolitikum zaman batu muda. Ada bahasa Yunani-nya tahu? Apaan tuh? Nah, kata mesos itu bermaknanya tengah, sedangkan litos itu bermakna batu. Jadi kalau digabungin jadinya Zaman batu tengah. Zaman Mesolitikum juga dikenal dengan zaman batu tengah atau disebut batu madya yang terjadi sekitar 8.000 sampai 10.000 sebelum Masehi. Wah, itu kita belum lahir gak sih? Iya dong, belum kebentuk itu. Iya, bener juga. Nah, kala itu manusia purba pada zaman Mesolitikum ini tuh masih hidup di tepi sungai, terus laut serta goa-goa. Wow. Nah, itu tuh karena kayak sumber makanannya tuh di sana tuh masih melimpah gitu loh. Oh, nah tahu nggak di zaman itu tuh juga manusia purba itu udah tahu cara bercocok tanam meskipun dengan cara yang sederhana gitu. Wow. Keren banget ya, walaupun dengan cara yang sederhana udah tahu cara bercocok tanam gitu. Nah, gini, zaman Mesolitikum atau zaman batu madya itu adalah suatu perkembangan periode teknologi manusia antara zaman Paleolitik atau yang disebut dengan zaman batu tua dan zaman Neolitik atau yang disebut dengan zaman batu muda. Kayaknya. Oh, Emang iya? Iya, emang iya. Nah, istilah ini tuh dikenalkan oleh John Lubbock pada makalahnya tuh Zaman Prasejarah yang diterbitkan pada tahun 1856. Oh. Nah, dulu tuh manusia purba yang hidup pada zaman Mesolitikum itu ada jenisnya, tahu? Apa? Jenisnya itu Homo sapiens ras Australopithecus. Namanya emang agak susah sih. Susah banget itu. Nah, jadi ciri fisiknya itu tuh tubuh mereka tuh gede, kulitnya hitam, terus rambutnya tuh kering kayak Wow. orang timur Indonesia gitu. Iya gitu. bener banget. Emang mirip sih ciri-cirinya. Iya, makanya kan. Nah, tahu nggak? Ada loh manusia pendukung di zaman Mesolitikum gitu. Nah, mereka tuh dari pendatang Asia gitu. Contohnya suku Irian, suku Semang, suku Aborigin, suku Aceh gitu. Banyak banget. Ya, emang banyak banget. Mereka tuh kayak, wah, beribu-ribu pasti. Oh iya, terus juga nih aku punya info lagi. Apa tuh? Nah, Oh my dari, god, banyak banget infonya. orang-orang pada zaman Mesolitikum ini tuh kayak dulu tuh masih menggunakan alat-alat yang masih sederhana gitu. Wow. Contohnya tuh kayak kapak genggam atau yang disebut dengan pebble. Dan yang satunya itu tuh kapak pendek berbentuk setengah lingkaran atau yang disebut dengan hedgehog untuk bertahan hidup. Hedgehog ya. Nah, kita tuh akan membahas tentang kehidupan manusia pada zaman Mesolitikum. Pada periode itu, kondisi alam tuh udah stabil gitu, makanya manusia pada zaman itu bisa mengembangkan beberapa aspek kehidupan. Nah, ciri utama kehidupan di zaman Mesolitikum ini adalah semi nomaden. Wow. Tahu nggak apa itu? Apa tuh? Nggak tahu nih. Semi nomaden itu adalah kayak berpindah-pindah gitu loh. Jadi sebagian manusia yang hidup di zaman itu tuh masih ada yang menetap di goa, ada juga yang kayak pergi ke tempat lain nggak menetap di goa gitu. Nah, apa tuh namanya goa-goa peninggalan zaman manusia purba ini itu disebut dengan Abyssal Roach. Wah, susah banget tuh. Iya, Source. Itu susah banget. itu pokoknya susah belibet gitu lah. Nah, ada loh pemukiman yang lebih permanen gitu. Nah, itu tuh dekat pantai. Nah, maka dari itu banyak ditemukan seperti barang-barang dari zaman Mesolitikum dekat situ. Salah satunya joken monier yang bisa disebut sebagai sampah dapur berupa kulit siput dan kerang. Tahu nggak tingginya berapa? 7 meter. Bayangin 7 meter, aku yang tingginya 160 berapa aja. Itu 7 meter banget itu. Gila, tinggi banget gak sih? Iya. Nah, peninggalan ini tuh ditemukan di sepanjang pantai timur di Sumatera. Dari Langsa di Aceh hingga ke Medan. Wow. Nah, diduga joken monier ini itu tuh kayak menerus ke generasi dari ke generasi berikutnya. Itu pasti kayak kotor banget gak sih?
makin banyak nggak sih? Iya, makin Ditemuinnya. banyak juga dan makin kotor, makin bau. Ada juga kapak genggam. Kapak genggam ini tuh ditemukan di sepanjang pantai Sumatera Utara. Nah, disebut juga sebagai Sumatralit. Kapak genggam ini tuh terbuat dari batu kali dan berfungsi untuk memotong makanan. Berarti kuat banget dong ya? Iya, tuh kuat Zaman banget itu berarti. kayak Potong langsung kepotong gitu Kak sih. wah keren. Keren banget. Nah ini tuh ada contoh bendanya nih. Itu tuh kayak meja pemujaan gitu. Nah terus ini ada juga lagi nih. Ini namanya tuh contoh alatnya namanya kapak genggam. Di Asia Tenggara sendiri itu masih banyak loh ditemukan kayak kebudayaan kapak genggam di Semenanjung Malaya. Wah. Pertama itu Vietnam, Mhm. Thailand, Indonesia, dan Tiongkok. Banyak banget. Iya masih banyak ditemukan di sekitar daerah situ. Banyak negara gitu ya. Nah, Termasuk selain Indonesia juga nih. Tapi selain kejoget modern, ditemukan juga kayak kapak genggam sama kapak tadi. Kapak apa tadi namanya yang berbentuk setengah lingkaran itu lah. Iya. Pokoknya itu masih ditemukan itu juga. Nah, Dr. P.V. Van Steenskolenspel itu menemukan kapak yang lebih pendek dari kapak Sumatera gitu, yang hedgehog itu loh. Oh, iya, Nah, tahu. itu dia tuh kayak menemukan kapak yang lebih pendek dan berukuran kayak berbentuk setengah lingkaran gitu. Tahu oke. kan? Tahu ya, tahu. Ya itu. Nah, di kehidupan zaman Mesolitikum itu, manusia purba di zaman dulu tuh masih mencari makan tuh dengan cara berburu, Mm-mm. meramu, dan food gathering. Wow, food gathering pasti banyak orang. Iya. Sebagian masyarakatnya itu udah mengenal tradisi bercocok tanam gitu, dan mereka juga udah bisa organisasi sosial, pembagian, dan masih percaya sama roh nenek moyang gitu. Seru banget. Dulu masih kayak nyembah-nyembah nenek moyang gitu ya. Aduh, seru banget. Wow, jadi ternyata gitu ya kisah zaman Mesolitikum gitu. Iya. Seru kan belajar zaman Seru Mesolitikum? banget sih, kayak pengen menggali lebih jauh tentang zaman itu gitu. Iya, Kayak setidaknya itu kita tuh tahu Iya. zaman Mesolitikum tuh gimana pada zaman dulu juga. terus ini juga menambah wawasan kita kan. Iya. Jadi kayak semakin luas gitu. Nilai yang kita dapat dari zaman Mesolitikum yaitu bekerja dengan kemampuan masing-masing, Menghormati dan menghargai kemampuan masing-masing. bekerja dengan maksimal di porsi masing-masing. Nah, karena udah di ujung acara, kita udah mau selesai. Tapi sebelum itu kita ada pantun. Anjay nih pantunnya nih. Anak kecil tetap aja gigikan Cakep. karena dia menonton Ninja Hattori. Cakep. Terima kasih saya ucapkan karena sudah sabar menonton podcast kami. Nah, sekian dari kami pamit undur diri karena kalau maju saingannya teman sendiri.